Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sunaryanto MPD selaku Kepala SMA Negeri 100 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Susan Sri Kencana SPD dan Ibu Kosyafrida SPD selaku penguji ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf, tata usaha, dan karyawan SMA Negeri 100 Jakarta yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diantaranya nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ujian praktik walau hanya di rumah saja. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Dan semoga kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Hanifi dari kelas 12 IPS 1. Pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Lebih dari 1 tahun ajaran, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dan jika tidak memiliki akses internet, maka dilaksanakan secara luring. Pembelajaran yang dilaksanakan sangatlah tidak optimal. Berbagai macam cara dilakukan agar peserta didik mampu menerima dan memahami materi yang diberikan oleh guru atau pendidik dengan baik. Salah satunya dengan penggunaan dan pemanfaatan multimedia. Perkembangan teknologi multimedia telah menjadi keuntungan besar di dunia pendidikan dalam merubah proses pembelajaran dari konvensional menjadi melek teknologi. Pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari teknologi multimedia dan menyesuaikan dengan teknik pembelajaran secara daring maupun luring ataupun pembelajaran kombinasi. Kemampuan pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi multimedia semakin memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dalam proses pembelajaran, seringkali pendidik kesulitan menyampaikan materi yang abstrak ataupun tidak kasat mata, sehingga peserta didik kesulitan memahami konsep tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi multimedia untuk memvisualisasi konsep tersebut dengan cara mengkonkretkan sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, bahkan dalam bentuk video animasi. Pada masa kini, pendidik harus terus mengikuti perkembangan teknologi multimedia yang pesat dan mampu menggunakan lebih efektif serta dapat menghasilkan ide yang menarik sehingga suasana pembelajaran tidak membosankan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, teknologi multimedia sangatlah berperan penting dalam proses pembelajaran jarak jauh dan mampu memberi kesan yang baik dalam keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh. Perkembangan teknologi multimedia dengan unsur-unsur video, bunyi, teks, dan grafik dapat dikemas menarik mungkin sebagai penunjang pembelajaran. Konsep permainan dalam pembelajaran juga bisa dilakukan menggunakan teknologi multimedia, sehingga peserta didik yang belajar di rumah dapat memahami materi dan tentunya tidak merasa jenuh ataupun bosan. Sesi pembelajaran sistem jarak jauh juga harus disesuaikan oleh pendidik sesuai dengan tahap penerimaan dan pemahaman materi oleh pendidik. Pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia hanya bertindak melengkapi pembelajaran dan mempermudah dalam memahami materi. Kreativitas dan inovasi pendidik juga sangat diperlukan guna mengembangkan multimedia hingga pencapaian kompetensi yang diharapkan dari peserta didik dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, marilah kita manfaatkan perkembangan teknologi multimedia ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan semakin berkembangnya dan semakin majunya teknologi multimedia ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.